pasal 16B itu ya kan itu penyerahan jasa itu adalah kalau yang umumnya ini adalah normal ya. Yang normal itu adalah BKP dan maksudnya BKP dan JKP. Ya. Jadi ini ada faktur pajak masukan dan faktur pajak. Ini ada PPN masukan dan PPN keluaran. Ya. Yang sekarang permasalahan kita adalah PPN masukannya. Tadi kita sudah dikatakan bahwa pada pasal 9 ayat 9 itu tidak semua PPN yang bisa dikreditkan, ya. Terutama untuk PPN yang tidak ada hubungan dengan produksi dan distribusi, ya. Kemudian PPN yang sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP, ya. PPN untuk pembelian mobil, ya, sedan atau station wagon, ya. Nah, ini PKP, ya. Ada lagi katakan demikian, ya. Ini tergantung dari fasilitas pemerintah, ya. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, fasilitas pemerintah. Jadi di dalam fasilitas pemerintah itu dia ada mengatakan bahwa ada BKP atau JKP yang dibebaskan, ya, dari pengenaan PPN. Tuh, dia bilang dibebaskan, ada pengenaan PPN. Ada lagi BKP yang tidak dipungut. Nah, ya. Jadi saya katakan kedua lagi. Kalau ini adalah sesuai undang-undang, ya. Sesuai dengan undang-undang. Ini pasal 4, ya, tadi ya, yang bukan merupakan non BKP, ini adalah non BKP dan non JKP. Ya, ini non BKP dan non JKP. Ini pasal 4 Undang-Undang PPN. Ya. Kalau ini fasilitas pemerintah dibebaskan dan tidak dipungut PPN. Ya. Nah, nanti kamu bertanya barang-barang mana yang BKP mana, JKP mana yang dibebaskan, BKP, JKP mana yang tidak dipungut. Ya, itu kamu cari nanti di website. Ya, nanti saya terangkan bagaimana. Ini hanya sebagai contoh dulu. Bahwa BKP dan JKP yang dibebaskan, ya, itu adalah yang termasuk barang-barang strategis. Ya. Apa itu barang-barang strategis? Nanti kita lihatkan. Ya. Kalau suatu PKP, ya, kalau PKP menjual, ya, menjual barang-barang yang merupakan barang-barang strategis, maka atas PPN masukannya tidak dapat dikreditkan. Ini ya, saya katakan sekali lagi. Bagi PKP, ya, pengusaha angkutan pajak yang menjual atau yang menyerahkan barang-barang yang dikategorikan dan mendapat fasilitas pemerintah yang dibebaskan dari pengenaan PPN, ya, itu termasuk barang-barang strategis tuh, ya. Maka PPN masukannya yang diperoleh dari pembelian barang itu tidak dapat dikreditkan. Oke, jelas ya? Sedangkan si PKP, ya, yang menjual barang-barang dibebaskan tetap menerbitkan faktur pajak, ya, yang dibebaskan dari PPN, tapi kewajiban buka faktur pajak tetap ada, ya, yang dibebaskan PPN, tapi
kewajiban untuk membuka faktur pajak ada. Tetap. Ini ya. Nanti itu 08, kamu ingat. 08. Kita lihat ya, barang-barang strategis apa ya. Sebentar kita skip ya. Barang-barang strategis, stop. Ya. Kita lihat. Barang-barang strategis yang mana nih? Nah, nih. Barang strategis. Nah, menurut PPN. Kita lihat sini. Ya. Barang dibebaskan PPN. Nah, ya, kalau strategi itu dibebaskan dari PPN. Ya. Ini peraturan pemerintah nomor 81, catat ini. PP nomor 81 tahun 2015. Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas importnya ya PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan. Nih. Ya, peraturan pemerintah nomor 2. Ini jangan peraturan pemerintah ini. Masih kurang. Ini aja nih. PP nomor 81. Ini dia langsung lari ya ke ORTex. Ini adalah import dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, ini kita cerita waktu dia menyerahkan, kan dia menyerahkan BKP, JKP kan, ya. BKP dan JKP itu bisa yang strategis dan yang tidak strategis. Ya, oke. Ini kalau import barang-barang strategis, maka ini akan dikecualikan. Ya, barang-barang apa yang barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis, yang importnya dibebaskan. Apa aja? Oh, mesin, barang di hasil kegiatan usaha di bidang kelautan, ya, kulit dan lain sebagainya. Ini saya tidak, ini kamu baca sendiri ya. Kalau ini adalah barang-barang strategis yang diimport, ini adalah barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan. Ya, itu kalau yang satu itu import, yang kedua adalah penyerahan di dalam negeri, dalam pabean. Ya, apa saja. Kemudian yang udah. Ini adalah barang-barang strategis. Oke, sudah? Ya. Nah, atas barang-barang strategis itu kamu catat ya di PP itu ya, PP nomor ini, atau kalau nanti kamu nggak usah catat, kamu cari aja di website ya. Kamu cari peraturan terbaru, jangan kamu cari peraturan yang sebelumnya ya. Oke. Kemudian kita balik lagi ke undang-undang PPN. Nggak usah kembali ya, tadi saya balikin lagi ke ini ya. Nah, ini. Jadi barang strategis dibebaskan. Ya. Maka PPN masukannya itu tidak dapat dikreditkan. Ya. Tapi meskipun dibebaskan tetap harus buka faktur pajak. Tuh, ya, pakai kode 08. Nah, ada juga barang-barang yang tidak dipungut. Yaitu tidak dipungut PPN kalau dia menyerahkan barang ke daerah pabean. Nih, daerah kawasan berikat. Kamu tahu daerah Batam ya? Pulau Batam, Pulau Riau itu, ya, itu termasuk kawasan berikat. Apa itu kawasan berikat? Kawasan berikat itu adalah kawasan yang ada di Indonesia, kawasan yang ada di daerah pabean, ya. Daerah pabean tadi kamu tahu kan?
kawasan yang ada di daerah pabean, tetapi dilokalisir oleh pemerintah. Dilokalisir oleh pemerintah menjadi kawasan yang disebut kawasan berikat. Ya. Dan daerah pelabuhan bebas, misalkan Batam, Aceh. Ya. Nah, kalau suatu perusahaan ya menyerahkan barang ke daerah pabean, ke daerah ini, ya, ini kalau ini PKP ini ya, kita cari PKP. PKP, ya, dia menyerahkan ke daerah pabean, ini daerah pabean, ya, saya umpamakan ini daerah pabean. Daerah pabean adalah suatu daerah ya di dalam wilayah Republik Indonesia dalam daerah pabean yang dilokalisir ya menjadi kawasan berikat atau pelabuhan bebas. Contohnya apa? Ingat aja kawasan Batam, kawasan berikat Pulau Batam. Ya, jadi jika PKP menyerahkan barang, ya, dia serahkan barang nih. Dia serahkan barang ke kawasan berikat, ya, penyerahan barang, ke kawasan berikat, maka PPN-nya tidak dipungut, ya, PPN tidak dipungut, tetap buka faktur pajak. Contohnya, ya, dia buka nih faktur pajak nih, ya. Contoh lagi, buka PKP, ya, buka faktur pajak, harga jual DPP, ya, harga jual 1.000, ya, PPN 10%. Tetap dia harus buka faktur pajak, dia tulisnya gini, PPN. Seperti biasa kan, ya, total ini dibuka faktur pajak. Oke, buka faktur pajak. No problem kan ya, dia buka faktur pajak ya. Nah, kamu lihat di sini. Ya. Barang dikirim kemari. Ya. Barang dikirim. Barangnya dikirim. Ya. Barang dikirim, mari. Ya, barang dikirim ya, pencarian barang dikirim kawasan berikat. Ya. Dibuka faktur pajak, harga jual 1.000 PPN. Nah, ya. Nah, pada saat dibayarkan oleh si pengusaha di Pulau Batam, ya, pada saat dibayarkan oleh pengusaha Pulau Batam, ya, ini coba sebentar saya lihat, ini nggak ada, terbalik. Ada ini, ya. Maka waktu dibayar ini, ya, pengusaha Pulau Batam membayar ini, dibayar ya sini, dibayar kemari, ya, bayar.
Pada waktu bayar, maka yang dibayar adalah 1.000. Ya, yang dibayar adalah 1.000, bukan 1.100. Kemana yang 100? Yang 100 tidak dipungut. Nah, ini tidak dipungut. Jadi yang 100 itu adalah tidak dipungut. Oleh PKP tidak dipungut. Ya, jadi pengusaha yang di Pulau Batam, pengusaha ya di Pulau Batam tidak perlu membayar PPN-nya. Tidak perlu bayar. Ya, saya di sini saya terangkan ini adalah untuk penyerahan BKP. Ya, kalau JKP gimana? JKP tetap dipungut PPN. JKP tetap dipungut PPN. Nah, ya, tidak dikecualikan kalau JKP. Nih, saya mau tekankan di sini aja. Kalau PKP di luar daerah pabean yang menjual barang ke kawasan berikat ya Pulau Batam, maka atas penyerahannya itu ya dibebaskan PPN-nya, tapi kalau dia penyerahkan JKP, jasa kena pajak, maka tetap dipungut PPN. Ya. Nah, itu yang nomor 2. Nomor ini tidak dipungut. Ya. Udah ya. Tadi dibebaskan itu adalah untuk barang strategis, yang tidak dipungut adalah penyerahan barang ke kawasan berikat. Ya. Kalau ini adalah penyerahan yang tidak terhutang PPN. Tadi contoh beras, kebutuhan pokok, kemudian hasil alam yang diambil dari dalam tanah, ya. Misalnya minyak bumi, emas, apa segala, ya. Itu barang yang bukan barang kena pajak. Ya. Nah, kalau ini ya kalau si PKP menyerahkan ini, maka tidak perlu buka faktur pajak dia. Ya, pajak masukannya otomatis jika ada pajak masukan, bukan beli barang itu ya. Kalau dia beli garam, jual garam, ya otomatis beli garam dia nggak ada faktur pajak. Ya, pengusaha siapa yang jual garam pakai faktur pajak? Nggak ada. Ya, atau jual buah-buahan, ya dia beli dari pedagang buah-buahan, otomatis dia juga nggak dapat faktur pajak. Tapi dia waktu jual juga tidak buka faktur pajak karena apa? Barang ini adalah yang dikecualikan, tidak terhutang PPN. Tapi di samping dia membeli barang-barang buah-buahan itu, dia kan juga ada pemeliharaan barang, ada pembelian fake asset, di mana pada waktu dia beli dia ada dapat terima faktur pajak masukan. Nah, pada waktu dia jual, ya itu otomatis pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan. Ya, oke, ini adalah bicara mengenai pajak masukan bagi untuk barang-barang yang dibebaskan, ya, tidak dipungut dan tidak terhutang. Kita kembali lagi ke peraturannya. Ada yang mau bertanya di sini? Pasal 16D, pajak pertambahan dikenakan atas pengenaan barang pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh pengusaha kena pajak, kecuali atas penyerahan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini apa sih kata-katanya nih? Ya, saya terangkan. Saya stop share lagi, saya kembali lagi ke itunya. Saya kembali lagi ke master diagram. Bentar ya.
Mana tuh larinya? Kembali. Bukan. Bentar ya, saya cariin mana. Saya mesti kehilangan. Nah, ini ya. Kita terutang VPN. Dulu ini. Ini pasal kita cerita pasal 16D. Ya. Pasal 16D. Ini pasal. D. Ya. Ini jika PKP, dikatakan jika PKP ya, ini PKP ya, atau kita sebut PKP, pengusaha kena pajak. Dia ada menjual ya fixed asset yang memang bukan tujuannya untuk dijual belikan ya. Saya terangkan ya yang apa yang maksud dengan yang tidak dimaksud untuk diperjualbelikan ya. Sini ya. Sini ada neraca ya. PTA, kita cerita PT ABC itu ya. PT ABC. Ya. Sini ada neraca PT ABC. Ya. Posisi keuangan ya sekarang ya. 31 Desember 2021. 20. Ya. Di sini ada kas ya. Sini ada bank, ini ada piutang. Ya, ini ada persediaan barang dagang. Ya, sini ada fixed asset, aktiva tetap, aset tetap. Ya, sini ada bangunan, mesin, kendaraan. Ya, nah, ini. Jadi ini kita bedakan ya. Persediaan barang dagang adalah kita beli barang dengan maksud untuk dijual kembali. Ya. Tapi kalau kita beli aset tetap, kita beli mesin, bangunan atau kendaraan, itu tidak dimaksud untuk dijual, tapi dimaksud untuk dipakai kembali. Nah, itulah yang di pasal 16D itu menyatakan bahwa jika ada pengalihan atau penyerahan barang aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, gitu kan ya. Ya, jadi apa tuh aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu aset tetap. Jadi kalau dia ada jual aset tetap, ya, ini aset tetap yang dijual, ya, ini saya kotakin aja ya. Jadi kalau dia ada jual aset tetap ini jual, ini dia jual sini, ya. Jual ya oleh PTB lah ya.
Sini ada, dia ada apa? Kan sini ada PTP. Oke, udah ya, dia jual. Ini PT XXX ya. Maka si PT ABC ya, PT ABC harus atas ya, sorry ini atas PT ABC atas penyerahan aset tetap ya, aset PT ABC atas penyerahan aset tetap yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya. Ini saya ini dulu ya. Saya atur dulu ya step speednya. Nah, ini harus membuka faktur pajak, harus membuat faktur pajak dengan kode 09. Ini 09 ya. Oke, ya. Jadi tapi si PT ABC ini PKP. Kalau dia bukan PKP tidak harus dibuka faktur PKP, ya. Atas penjualan aset tetap yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, maka dia harus membuka faktur pajak. Nanti dengan kode 09. Nanti saya akan terangkan. Ya. Itu maksud daripada ini, ya. Kecuali dia bilang ya. Ini kan ya, kecuali dia ada di bawahnya kecuali, ya. Kecuali jika pembelian aset tetap tersebut semula ditujukan bukan semula tidak ada hubungan dengan produksi dan distribusi. Contoh ya, distribusi. Contoh, beli mobil sedan. Membeli mobil sedan. Maka PPN-nya tidak dapat dikreditkan dengan ya, tidak dapat dikreditkan. Sesuai dengan pasal 9
ayat 9 kalau nggak salah nih ya. Ayat 9 pasal 9 kalau nggak salah, saya lupa nih ya. 9. Pada waktu dijual, pada waktu mobil tersebut dijual, ya, kan ini termasuk pasal 4 pasal 16D dong. Tapi kalau karena itu dia waktu beli itu adalah barang bukan barang yang PPN-nya tidak bisa dikreditkan, maka pada waktu dijual tidak perlu membuka faktur pajak. Itu ya. Oke, kecuali ini ya. Kemudian ada yang tanya nih, pertanyaan nih. Pertanyaan. Kalau beli ya aset tetap, tetapi PT ABC tidak mendapatkan PPN masukan, ya, apakah pada waktu dijual harus pungut PPN pasal 16D? Nah, itu ya. Apakah harus mengungut PPN sesuai dengan pasal 16D? Nah, pertanyaannya, kalau beli aset tetap ya, tapi PT ABC tidak mendapatkan PPN masukan, apakah pada waktu dijual harus pungut PPN? Jawabannya harus. Ya. Tetap harus buka PPN. Ya, buka dengan buka faktur pajak dan pungut PPN. Jelas nih, ya. Jadi di pasal 16D itu mau menjelaskan ini aja. Ya, mau menjelaskan mengenai aset yang dibeli tujuan untuk tidak diperjualbelikan. Ya. Nih. Pasal 16D. Oke, ada pertanyaan sini? Tidak ada, saya akan teruskan ya. Pasal 16E. Pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang yang sudah dibayar atau pembelian barang kena balik yang dibawa keluar daerah pabean oleh yang berdiri pemegang paspor. Nah ini kalau kita cerita adalah kalau ada orang luar negeri wajib subjek pajak luar negeri ya, subjek pajak luar negeri orang asing ya. Kalau ada orang asing beli barang di Indonesia dan beli barangnya itu adalah pada toko yang bebas bea, ya, maka toko bebas bea itu dia akan keluarkan faktur pajak. Tapi pada saat orang itu keluar dari Indonesia di airport itu biasanya ada namanya tax refund. Maka PPN yang telah dibayarkan untuk pembelian barang tersebut pada saat barang itu dibawa ke luar negeri, ya, maka orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat meminta kembali PPN-nya tersebut, ya. Tetapi nilainya itu minimal adalah 500.000. PPN-nya nilainya 500.000. Jadi DPP-nya adalah 5 juta. Ya. Oke, ini pasal 16E ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana kalau ada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang datang ke Indonesia, kemudian dia membeli barang yang ada faktur pajak masukan dan dibeli pada perusahaan-perusahaan yang telah ditunjuk oleh Bea Cukai, ya. Pernah ya kamu ke airport
ya, terutama airport yang tujuannya ke luar negeri. Di sana ada yang namanya toko bebas bea, ya, duty free shop. Nah, itu istilahnya ya, duty free shop. Nah, pada waktu kamu beli barang di sana, ya, ini orang pemegang paspor luar negeri ya, ini masih di Indonesia, ya, tokonya itu ada di di airport Soekarno-Hatta lah, ya, Soekarno-Hatta, ya, airport tapi internasional punya, ya. Pada waktu itu dia jalan-jalan di toko duty free shop, kemudian dia beli barang, dia harus bayar PPN tuh, ya, harus bayar PPN. Ataupun duty free shop itu bisa di luar, ya, di luar airport, ya. Kalau di luar airport itu biasanya dia buka faktur pajak, ya, tapi dia bayar dulu PPN-nya, nanti PPN-nya di airport bisa di refund, ya, tapi ada counternya namanya tax refund, ya. Nah, tapi kalau dia beli di airport, biasanya dia udah PPN-nya nggak usah dibayar. Hanya dia keluarkan paspor. Kamu orang asing, mana pemegang paspor luar negeri, mana paspor luar negerinya. Dicatat sama dia. Nah, itu maka pada waktu dia jual barangnya tidak dikenakan PPN. Ya, itu yang kalau di dalam. Kalau duty free shop-nya ada di luar airport, ya, tetap PPN-nya dibayar dulu, tetapi PPN itu bisa diklaim pada waktu saat dia mau berangkat ke luar negeri. Ya, sama seperti di luar negeri juga demikian. Pada waktu kamu beli barang-barang di luar negeri dan ada PPN-nya, dan pada saat kamu balik ke Indonesia, pada saat di airport luar negeri itu, kamu pergi ke tax refund counter, ya, kamu bisa klaim PPN-nya untuk minta kembali. Ya. Nah, ini adalah jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah, ini ada syarat-syaratnya. Itu adalah 1 bulan sebelum keberangkatan, itu bisa diklaim. Ya, faktur pajak memenuhi ketentuan sebagai maksud. Nah, ini faktur pajaknya. Apa-apa ya. Ini permintaan kembali pajak masukan atas penjualan barang mewah sebagaimana dilakukan pada saat orang pada pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia, disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor Direktur Pajak di bandar udara. Ini yang saya bilang, ada counter tax refund. Ya. Dokumen apa yang ditunjukkan pada waktu dia minta tax refund? Paspor, pas naik, boarding pass, ya, sama faktur pajaknya. Ya. Itu semua. Selesai semua, ini adalah PPN peraturan undang-undang yang ada di undang-undang PPN. Saya sudah sapu bersih dari sini, ya. Kemungkinan nanti saya akan terangkan lagi yang kemungkinan kelolosan, ya. Oke, saya akan terangkan satu adalah PPN membangun sendiri. Ada lagi ya, PPN membangun sendiri. Saya share ini. Oh, sebentar, ini stop share dulu. Sharing. PPN bangun sendiri. Membangun sendiri. PPN membangun sendiri. Sebutnya MS, ya. Ini ceritanya ada, kita cerita wajib pajak, ya. Ini cerita wajib pajak, ya. Wajib pajak. Jadi tidak cerita apakah dia PKP atau non PKP, ya. Ya, pokoknya wajib pajak. Ya.
sebentar ya, ini ada mungkin di telepon terus. Oke, saya lanjutkan ya. Sedikit interupsi. Ada bangun-bangunan. Ya, ini dia ada bangun-bangunan. Ini istilahnya PPN. PPN membangun sendiri. Ya, PPN membangun sendiri. Ya, jadi dia membangun bangunan. Bangunan. Bangun. Ya, bangun. Gedung. Gedung. Oke, dia bangun gedung ya. Oke, bangun gedung. Sini. Bangun gedung. Nah, di dalam peraturan PPN ada yang disebut PPN membangun sendiri. PPN membangun sendiri. Ya. Yang besarnya adalah syaratnya apa? Satu, luas minimum minimum ya, minimum 200 meter persegi ya. Di bawah di atas atau sama dengan 200 meter persegi ya. Oke, ya, di bawah. Nah, gedung itu dia di bawah atau di atas meter persegi. Kalau ini syaratnya adalah luasnya di atas atau sama dengan 200 meter persegi, maka PPN membangun sendiri MS itu adalah sebesar 2%. Ya, PPN membangun sendiri ada 2%. 2% ini dari mana? Kan tadi saya katakan bahwa tarif PPN tetap 10%. Jadi kalau PPN MS itu adalah DPP-nya, ya, DPP-nya adalah 20% adalah sama dengan 20% dari harga membangun. Ya. Sehingga jika membangun memerlukan biaya, misalkan ya, memerlukan biaya 2 miliar, misalkan ya 2 miliar, ya, bangun 2 miliar, ya, maka DPP-nya adalah 20%. Ya, DPP jadi berapa ini? Nih kali ini. DPP kali ini 20%. Nih DPP-nya. 400 juta. PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 10%. Nih kali 10%. 400 juta kan? Nah, jadi atau kalau gampangnya kan atau 2% aja dari nilai bangunan, ya kan? Gampang kan? Atau 2% dari nilai bangunan, sama aja kan? 2% dari nilai bangunan kan sama juga 40 juta. Tapi jangan sampai salah penafsiran bahwa tarif PPN itu ada yang 2%, tidak, ya.
tarif PPN tetap 10%, tapi dia menggunakan DPP lainnya. Ya, DPP-nya yaitu 20%, udah tetap ini. DPP-nya 20%. Jadi kalau nilai bangunan itu adalah 2 miliar, maka DPP-nya adalah 20%, 400 juta, dan PPN-nya adalah 10%. Ya. Nah, ini kalau dia bangun tidak pakai kontraktor, ya. Kalau ini dikecualikan ya, kalau wajib BP membangun dengan kontraktor, ya, dan kontraktor tersebut, ya, kontraktor tersebut memberikan, ya, faktur pajak, ya, maka tidak terhutang PPN membangun sendiri. Maka tidak terhutang PPN membangun sendiri. Nah, ini. Ya. Kalau dia pakai kontraktor atau pakai siapapun dan orang tersebut menagih biaya kontraktornya itu, ya, dengan membuka faktur pajak dan faktur pajak itu ada PPN-nya, maka itu tidak terhutang PPN. Ya. Tapi kalau dia memakai kontraktor dan kontraktor itu tidak buka faktur pajak, maka itu dianggap wajib pajak itu membangun sendiri. Ya, dianggap ya, meskipun dia pakai kontraktor, tapi kontraktornya tidak bisa memberikan faktur pajak, maka dianggap bahwa kegiatan membangun sendiri tersebut adalah dianggap kegiatan membangun sendiri. Ya, itu kegiatannya PPN KMS. Ya, KMS itu kegiatan membangun sendiri. Itu adalah kegiatan membangun sendiri. Ya. Oke, ya. Jadi nanti kalau dalam prakteknya, nanti kalau orang tua kamu atau siapapun yang menanyakan kamu, kok saya ada bangun rumah nih ya, bangun rumah, kenapa saya dikenakan PPN ya? Padahal kan saya bukan PKP atau gimana? Oh, kamu bilang di dalam Undang-Undang PPN ada yang namanya PPN KMS, yaitu kegiatan membangun sendiri. Ya, tapi kamu tanya, oh, kamu punya luas berapa bangunannya? Luas bangunannya, bukan luas tanah ya. Ini tulis saya itu luas bangunan. Ya, bukan luas tanah. Luas tanahnya bisa 100, tapi bangunan bisa 300. Dia tingkat naik ke atas. Ya. Nah, jangan sampai salah, luas bangunan bukan luas tanah. Ya. Kalau dia bangun luas tanah di atas 200 meter persegi, kemudian kamu tanya lagi, kamu punya kontraktor nggak? Atau kamu bangun sendiri? Oh, dia membangun sendiri, nggak pakai kontraktor. Berarti tanah, bangunan, bahan-bahan bangunan itu dia beli sendiri, kemudian dia panggil tungkang, dia bangun sendiri. Nah, itu udah nggak usah pusing. Di atas atau di bawah 200? Di atas 200 kena PPN membangun sendiri, KMS. Kalau di bawah 200 tidak perlu, tidak usah bayar PPN KMS. Ya. Halo, siapa yang bicara itu? Ya. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Hmm? Iya, termasuk itu semua. Itu semua termasuk, ya. Itu semua termasuk. Ya, pagar mewah juga termasuk itu, ya. Pagarnya juga termasuk. Pagarnya kan bisa dilihat dari itu bisa diukur luasnya berapa, gitu ya. Panjang lebarnya juga luasnya, ya. Ya. Oke, ya.
Nah, tapi kalau dia pakai kontraktor, tanya kontraktor ini buka faktur pajak nggak? Udah buka faktur pajak, berarti kamu tidak usah bayar lagi PPN KMS. Cuman kasih lihat aja, ini saya ada kenakan ada faktur pajaknya. Sudah selesai urusan. Ya, itu yang disebut sebagai PPN membangun sendiri. Ya. Nah, apakah PPN membangun sendiri bisa dikompensasi dengan PPN keluaran kalau kebetulan wajib pajaknya adalah PKP? Nggak bisa. PPN membangun sendiri ini harus dibayar langsung, tidak bisa dikompensasi dengan yang lain-lain. Ya, bayar langsung. Ya, dan bayarnya gimana? Apa selesai bangunan selesai kemudian dibayar? Tidak. Setiap bulan dia melihat setiap bulan. Setiap bulan kamu bangunnya sampai berapa, nilai biaya berapa dikeluarkan, langsung dikalikan. Ya, sampai selesai. Bukan berarti selesai baru dibayar, bukan. Dibayarnya pada setiap bulan terjadi transaksi. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan mengenai PPN KMS? Oke. Ya, silakan. Airport mana yang kamu maksud? Oh enggak, itu airport internasional bukan kawasan, bukan. Di dalam airport internasional itu ada namanya toko. Toko itu ada toko free duty free shop. Nah, itu kan ada tulisan duty free shop. Dan pada waktu kita beli barang, kan kalau beli barang kan dia kan tetap harus pungut PPN sama kita kan 10% kan. Nah, kalau kita bisa mengeluarkan paspor bahwa kita orang asing, paspor asing ya, maka PPN-nya tidak akan dipungut sama dia. Gitu. Ya. Lain dengan kawasan berikat. Kawasan berikat seperti Pulau Batam itu. Satu pulau itu semua adalah kawasan berikat. Di dalam sana itu tidak ada PPN namanya. Tidak ada PKP. Semua adalah jual belinya tidak terhutang PPN di kawasan itu. Karena itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah suatu kawasan. Supaya apa? Ada investor asing masuk ke sana. Ya, ada insentif di sana. Ya. Nah, tapi bagi kita yang di luar kawasan ya, yang menjual barangnya ke sana, nah itulah yang dinamakan penjualan barang ke daerah kawasan itu dibebaskan. Gitu. Ya seperti tadi saya katakan, ya. Tetap buka faktur pajak, tapi PPN-nya oleh si pembeli tidak dibayarkan kepada kamu. Ya, si pembeli juga tidak ada kewajiban untuk bayar PPN. Ya, hanya membayar DPP saja. Ya. Kalau barang luar negeri tetap dia import. Import. Nah, ya. Jadi orang yang di kawasan Pulau Batam itu ya, dia bisa membeli barangnya dari daerah pabean lainnya. Kalau di istilah di PPN itu pedil ya. PDIL ya. Daerah kawasan industri lainnya. Nah ya, daerah kawasan industri, daerah kawasan industri, daerah kawasan pabean lainnya. Ya, bisa dia beli dari itu, dia bisa import dari luar negeri, gitu. Kalau dia import dari luar negeri, yaitu proses import, dong. Ya, ada PPN dia masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau daerah kawasan berikat itu tidak dipungut PPN, importnya juga bebas PPN-nya. Ya, PPH tetap bayar, PPN tidak usah bayar. Ya. Jadi kesimpulannya, orang yang dia ada atau pengusaha yang ada di kawasan berikat
ya, pada waktu dia beli barang dari luar kawasan berikat, tapi daerah Indonesia, ya, luar kawasan berikat, tapi mesti dalam daerah pabean Indonesia, maka itu sama diperlakukan dengan import juga, tapi diperlakukan import. Jadi makanya si pengusaha yang di luar kawasan berikat pada waktu dia mau jual barang ke pengusaha di Pulau Batam, dia harus melewati bea cukai ya. Nah, pada waktu dia melewati bea cukai, dia harus serahkan faktur pajaknya, dan faktur pajaknya nanti dikeluarkan di fiat sama dia, disetujui oleh dia bahwa barang ini adalah dari daerah Indonesia lainnya yang masuk ke kawasan. Namanya itu fiat bea cukai, disetujui oleh bea cukai. Nah, kalau ada fiat bea cukai itu, maka PPN-nya tidak usah dipungut. Tapi kalau kamu masukin barang ke daerah pabean dan kamu buka faktur pajak tidak melalui bea cukai, dalam tanda petik kamu nyeludup, kamu buka faktur pajak, ya. Nah, dan faktur pajak itu tidak ada persetujuan dari bea cukai, tidak ada pengetahuan bea cukai bahwa barang itu masuk ke Batam, maka faktur pajak itu tetap harus dipungut PPN. Ya, jadi intinya adalah kalau uang ke sana harus ada surat dari bea cukai tentang barang masuk ke Pulau Batam. Kalau tidak, maka tetap berutang PPN. Gitu. Jelas itu? Iya. Oke, sekarang saya mau terangkan kamu ya. Lagi sebentar ya, saya ambil datanya dulu. Share lagi ya, saya ada PowerPoint sekarang. Saya share PowerPoint. Ini ringkasan semuanya ya. Jadi tadi saya sudah terangkan ini. Sekarang kita lihat ini secara cepat aja. Sudah kelihatan PTT ini PowerPoint-nya? Ya. Sudah Pak. Sudah. Ya. Kita lihat konsep umum. Ya, PKP, DPP, ya, analisa PPN, diskusi kasus. Ya. PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa. Ya, maksudnya kamu beli, ya, akan terkena PPN. Ya, itu di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Ya. Nah, ini karakteristiknya apa nih? Karakteristik PPN. Pajak tidak langsung tadi saya sebutkan. Ya, pajak objektif. Ya, jadi objeknya pada barang. Indirect subtraction method, ya. Indirect subtraction method itu metode subtraction method itu antara in out-nya dikompensasi ya. Multi state ya, pada setiap tingkatan itu dikenakan PPN ya. Consumption type VAT ya. Ini adalah PPN konsumsi dalam negeri ya. Ini cuma penjelasan saja ya. Kemudian ciri-ciri PPN. Pengenaan PPN dilaksanakan sistem faktur. Pakai faktur ya, namanya faktur pajak. Setiap terjadi penyerahan BKP JKP, wajib dibuatkan faktur pajak. Nah, kemudian penyerahannya, faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN. Tuh ya. Contoh faktur pajak juga saya tadi sudah cari.
Cari ya, kalau nggak ngerti juga cari di website. Contoh faktur pajak kayak apa? Kelihatan. Faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran. Faktur pajak bagi pembeli merupakan bukti pajak masukan. Udah? Ini saya tadi pajak keluaran, pajak masukan. Ya. Objek pajak. Nah, ini objek pajak. Kapan nih objek PPN-nya? Import BKP. Ya. Penyerahan BKP daerah pabean, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP di dalam daerah pabean, ya, ekspor BKP tidak berwujud, ya, ekspor JKP, pemanfaatan JKP dan penyerahan JKP. Ini objek PPN, ya. Jadi jangan bilang, oh ekspor itu tidak dikenakan PPN. Kena PPN, tapi hanya PPN-nya 0% tarifnya, itu aja. Ya, oke? Jangan salah ya, memberikan jawaban ke orang. Apakah ekspor jasa atau JKP maupun BKP dikenakan PPN? Kena PPN. Nah, tapi hanya tarifnya 0% gitu, ya. Dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, itu kan dalam daerah pabean. Ya, objek pajak pertama nilai, penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak dalam daerah pabean. Import, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nah ini dia import. Import BKP tidak berwujud dan JKP. Ya, dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ya. Ekspor barang kena pajak berwujud. Nah, ekspor BKP tidak berwujud maupun JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Ya. Nah, itu juga ya, disebut ekspor ya kena PPN. Daerah pabean udah ya nih ya, daerah pabean kamu sudah tahu, daerah perairan tempat terpencil kemudian eksklusif, landas konektor ruang udara di atasnya. Ini nih, ya. Daerah pabean. Barang adalah barang berwujud, barang tidak berwujud. Sudah jelas ini semua, ya. Barang-barang itu apa, ya. Kemudian penyerahan barang kena pajak, BKP, penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ya. Penyerahan barang kena pajak. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian. Ya, pengalian BKP karena perjanjian sewa beli dan leasing. Ya, pengalian BKP kepada pedagang perantara, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Ya, nah, ya tadi saya lupa katakannya. Kalau dia pakai sendiri, ya lebih saya bilang itu pabrik Coca-Cola kemudian diminum oleh karyawannya, tetap dia harus buka faktur pajak. Ya, tetap dia harus buka faktur pajak. Atau dia Coca-Cola ini atau Supermila disumbangkan kepada bencana alam, itu juga tetap dia buka faktur pajak. Ya, tapi dia menggunakan DPP lainnya tuh. Ya, DPP lainnya. Nah, DPP lainnya itu harga pokok nih, bukan harga jual. Ya, pakai harga pokok. Kamu lihat ya, nanti yang tadi ingat nggak PMK nomor 75 tahun 2010 itu. Ya, itu DPP-nya apa tuh? Ya, DPP-nya pakai harga pokok. Ya, nah ini contohnya PT A perusahaan penghasil topi dalam rangka ulang tahun memberikan kepada seluruh karyawannya dan keluarga topi hasil produksi perusahaan sebanyak 10 unit. Harga jual topi 100.000, harga pokoknya produksi 60.000. Ya, maka yang dikenakan PPN adalah dari harga pokok 60.000 ini kali 10%. Itu ya. PTC, perusahaan penghasil susu formula dalam rangka kegiatan CSR. Ini adalah CSR itu Corporate Social Responsibility, ya. Memberikan kepada rumah yatim piatu susu formula sebanyak 5.000 pack. Harga jual per pack 60.000, harga pokok adalah 40.000. Maka PTC tetap buka faktur pajak, tapi buka faktur pajaknya bukan dari 60.000, tapi dari 40.000.
Itu ada di PMK nomor 75 tahun 2010. Ya. Pak DPP-nya bukan harga jual, tapi harga pokok. Nah, penyerahan barang kena pajak. Barang kena pajak berupa persediaan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, ya, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Ini adalah yang tadi fixed asset, tapi pada waktu pembubaran masih ada. Ini nggak usah lah ya. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang itu juga termasuk penyerahan. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Nah ini bukan termasuk penyerahan lagi nih. Ini tidak terhutang lagi menurut Undang-Undang Ciptaker. Ya, ini penyerahan BKP secara konsinyasi tidak terhutang PPN. Oke, penyerahan perjanjian. Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian. Pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Ya, yang penyerahan dianggap langsung dari pengusaha kena pajak pihak ini. Ini tidak perlu lah ya, perusahaan syariah. Pemakaian untuk tujuan produktif. Nah ini ya. Pemakaian barang kena pajak dan atau pemetaan jasa kena pajak untuk tujuan produktif belum merupakan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak sehingga tidak terhutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. Ya. Contohnya ini apa contohnya nih? Contohnya dia memproduksi, misalkan dia memproduksi tekstil, pabrik tekstil. Dia memproduksi tekstil, oke? Ada divisi garmentnya. Dari tekstil ini kemudian dia oper ke divisi garmentnya untuk dibuatkan pakaian jadi. Nah, pada waktu dari produksi barang bahan baku kain diserahkan kepada divisi garment yang dimana kan merupakan satu PT ya, itu diserahkan ke divisi garment, maka penyerahan ini tidak terhutang PPN, ya, tidak terhutang PPN. Oke, yang bersifat produktif ya, tujuan untuk produktif belum merupakan penyerahan barang dan tidak terhutang PPN. Oke, penyerahan barang kenapa kelar? Nah, itu sebagaimana kita undang-undang ini juga ini bukan penyerahan barang. Penyerahan barang kena pajak jaminan utang juga tidak merupakan penyerahan sehingga tidak terhutang PPN. Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau cabang atau antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan. Tadi saya bilang kan, kalau dia tidak ada pemusatan, maka dia penyerahan barang dari kantor pusat ke cabang ataupun dari cabang kantor pusat ataupun dari cabang ke cabang itu akan terhutang PPN. Itu termasuk dalam pengertian penyerahan. Kalau tidak dipusatkan. Tapi kalau wajib pajak memohon pemusatan, maka penyerahan barang dari kantor pusat ke cabang, cabang kantor pusat ataupun cabang ke cabang bukan berarti penyerahan dan tidak terhutang PPN. Oke? Ya. Bukan penyerahan barang juga pengalian barang kena pajak dalam rangka penggabungan peleburan, pemecahan dan pengalian. Ini juga bukan merupakan pengalian. Ya, tidak terhutang PPN. Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Yang tadi ini ya, fixed asset ya, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang pajak masukan atau perolehan tidak dapat dikreditkan. Sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat 8. Ini nih. Kalau barang kena pajak tersebut adalah mobil yang dimana menurut pasal 9 ayat 8 pada waktu beli PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Nah ini pada waktu masih tersisa dari pembubaran juga tidak terhutang PPN. Ya. Jasa. Tadi barang, sekarang jasa. Setiap kegiatan melayani berdasarkan suatu perikatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudian hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan barang atau petunjuk dari pemesanan. Ya, ini ceritanya. Kalau yang ini jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan, ini yang disebut maklon. Kalau istilahnya tukang jahit itu tukang jahit, ya. Kamu punya bahan, kamu mau bikin kemeja,
ya, atau bikin pakaian, kamu menyerahkan kepada tukang jahit. Kemudian tukang jahit itu akan mengerjakan sesuai dengan pesanan kamu. Setelah selesai, dia kembalikan ke kamu dari bahan menjadi barang jadi. Kemudian dia menagih kamu ongkos. Itu yang kita sebut maklun. Ya, dalam PPN sebut maklun. Oke? Itu jasa dikenakan, ya. Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan, perbuatan hukum, suatu barang fasilitas tersedia untuk dipakai. Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan ini yang termasuk maklun itu ya. Nah, dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Setiap kegiatan pemberian jasa kena pajak, termasuk pemakaian sendiri JKP, pemberian cuma-cuma itu oleh PKP, itu termasuk penyerahan jasa dan akan dikenakan PPN. Ya. Kemudian pemanfaatan JKP dan JKP, ya. Ini pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud. Ini ceritanya kalau JKP itu istilahnya kalau kita pakai itu kita manfaatkan, ya. Makanya disebut pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Setiap kegiatan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, import nih. Jadi jasanya yang memberikan jasa orang luar negeri, yang menggunakan adalah orang Indonesia, wajib pajak di Indonesia. Ya, oke, yang memberikan jasa adalah wajib pajak luar negeri, yang menggunakan jasa itu adalah wajib pajak dalam negeri. Ya, setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar. Ini BKP tidak berwujud tadi saya sudah terangkan ya. BKP tidak berwujud itu apa? Ya, contohnya software, komputer, kemudian merek dagang, kemudian franchise, royalti dan lain sebagainya itu termasuk pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Import, ekspor, dan perdagangan. Import, memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam pabean. Ekspor, mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Ya. Perdagangan adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam pabean. Ini import nih ya. Ini sama seperti ini nih. Ini sebetulnya adalah perdagangan, ya. Kita memasukkan barang. Setiap kegiatan memasukkan ini sama semua keterangan ini salah nih ya. Dari dua, ini dalam daerah pabean keluar daerah pabean, ya. Nanti redaksinya kamu asal tahu aja perdagangan apa ya. Non barang kena pajak. Nah ini ada BKP, ada non BKP, ya. Apa itu non BKP? Tadi saya sudah terangkan ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau saya terangkan lagi ya. Non JKP juga sudah tadi saya terangkan. Saya skip aja. Ya. Ini termasuk ini. Ya. Jasa angkutan umum di darat dan di air. Ya, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan. Ya. Kalau kamu naik kendaraan umum, kamu disuruh bayar itu jasa itu, kan nggak ada PPN-nya ya. Ya, itu angkutan umum. Ya. Pengiriman uang via Western Post, itu jasa boga atau catering, ya, itu juga non jasa kena pajak. Badan, salah ngomong ya, badannya, PT, CV, BUMN, firma, kongsi, koperasi, semua itu adalah pengusaha, orang bisa OP, bisa badan. Ya, bisa orang pribadi, bisa badan. Ya, dalam kegiatannya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, ya, ini melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa dan lain sebagainya. Ini definisi daripada pengusaha. Ya. PKP, pengusaha kena pajak, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP maupun JKP. Benar kan ya? Yang melakukan penyerahan BKP JKP.
Jadi yang tidak menyerahkan BKP JKP termasuk PKP bukan? Bukan, ya. Kalau dia hanya menyerahkan BKP dan dia hanya menyerahkan non BKP dan non JKP, maka dia bukan PKP. Ya. Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tidak termasuk pengusaha kecil. Nah, tadi pengusaha kecil mesti ingat berapa omsetnya. Kalau omsetnya di bawah 4,8 M. Ya, kecuali pengusaha kecil katanya. Kalau pengusaha kecil bisa memilih mau PKP atau tidak PKP. Mau PKP boleh, enggak PKP juga boleh. Ya, untuk pengusaha kecil. Tapi kalau udah tidak termasuk kategori pengusaha kecil, wajib menjadi PKP kalau dia menyerahkan barang BKP dan non JKP. Ya. Barang BKP dan JKP, sorry, ya. Menyerahkan barang BKP dan JKP. Pengusaha kena pajak. Nih, definisinya. Ya. Nggak usah lagi ya, PKP itu apa. Menghasilkan itu apa? Ya, menghasilkan mengelola, artinya kegiatan mengolah, proses mengubah bentuk, sifat suatu barang dari bentuk aslinya. Menjadi barang baru, menjadi daya guna baru. Kegiatan mengolah sumber daya alam, menyuruh orang pribadi atau barang melakukan kegiatan tersebut pada huruf 1 sampai 2 di atas. Ini maklun yang nomor 3. Ya, itu namanya menghasilkan. Dasar pengenaan pajak DPP. Harga jual 1, penggantian, nilai import, nilai ekspor, nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ya, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Nilai lain ini nih, DPP lainnya, ya, yang tadi DPP lainnya itu, contohnya pemberian pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, ya, ada perusahaan tembakau, ya, ada perusahaan travel bureau, ada perusahaan MKL, itu semua pakai nilai DPP lainnya. Ya, tadi saya kan udah kasih contoh. Cari perusahaan-perusahaan yang menggunakan DPP lainnya, maka muncul di sana. Ya. Harga jual, nilai berupa uang, semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual. Ya, karena penyerahan BKP. Ya. Karena penyerahan BKP. PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Jadi, misalkan gini ya, harga jualnya 1.000. Ya, udah dibuka nih faktur pajak 1.000. PPN-nya 10% 100. Jadi dia tagih 1.100. Dalam perjanjiannya katakan bahwa si penjual dia akan menagih lagi biaya angkut di luar yang tadi yang 1.000 plus PPN 100 itu, ya. Di luar itu dia masih menagih lagi biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan tolong 50. Nah, dia udah salah buka faktur pajak. Harusnya waktu dia buka faktur pajak adalah 1.000 plus 50. Yang pengangkutan juga harus dimasukkan ke dalam. Jadi 1.050. Jadi PPN-nya berarti 100,5 gitu, ya. Tuh. Penggantian, ini semua ini jasa, ya. Karena penyerahan JKP juga sama. Nilai import. Nilai import apa nilai import tuh? Yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam Perundang-Undang Pabean. Untuk import BKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang. Ya. Jadi ini adalah kalau dia import itu adalah dasar pengenaan PPN-nya adalah harga barang, CIF, Cost, Insurance, and Freight. Saya kembali dulu ke itu dulu ya. Saya stop share. Saya kembali lagi ke Bapak, maaf ya. Pak.
Nanti PPT-nya sama Excel-nya dibagikan. Oh iya, sama bagi, tenang aja, pasti dibagi. Pasti dibagi. Jadi kamu yang perlu kamu catat dulu aja ya. Nanti atau kamu catat di buku kalian, nanti saya akan bagikan semua. Ini hilang nih, sebentar ya, saya lagi nih. Excel saya hilang. PPN import. Import barang ya, dari luar daerah pabean masuk ke daerah pabean. Ya, ini barang. Kalau jasa enggak ya? Jasa kan tadi tuh ya. Dari ini daerah pabean. Masuk ke daerah pabean ya. Masuk ke dalam sini. Sip. Masuk ke dalam sini. Ini Indonesia. Ini luar negeri. Oke. Ya. Nah, barangnya masuk kemari nih. Barang. Import ini jadi ya. Kegiatan import nih berarti di sini ya. Kegiatan import. Itu dia melalui pemberitahuan, namanya dokumennya adalah pemberitahuan import barang. Ya, pemberitahuan import barang. Ya, nah ini kan nggak bisa barang ya. Ini nggak bisa barang langsung bisa lolos dari apa bea cukai. Ini pasti harus melalui pelabuhan dan pelabuhan itu pasti ada bea cukainya, ya. Tapi kalau barang itu bisa masuk ke Indonesia tanpa bea cukai, itu artinya penyeludupan, gitu, ya. Jadi ini harus melalui bea cukai, melalui bea cukai. Nah, pada melalui bea cukai ini ada syaratnya. Pada waktu dia mau keluarin barang dari pelabuhan, syaratnya apa? Syarat untuk mengeluarkan barang dari dari pelabuhan. Oh, bea cukai. Ya. Satu, dia harus bayar apa? PPN, bea masuk. Bea masuk. Ya, bea masuk. Kedua, dia harus bayar apa? PPH. Ya. Ketiga, dia harus bayar apa? PPN. Nah, ini. Ya. Jadi, bagaimana nih? Kan kalau PPH, kamu tanya nanti kamu ke dosen kamu yang ngajarin PPH. Ya. PPN, ya, misalkan harga import. Ya, saya sebut CIF. CIF itu apa? CIF itu singkatan dari cost, insurance, freight. Ya, cost itu adalah harga barangnya, ditambah insurance, asuransi, dan ditambah biaya angkut supaya barangnya sampai ke Indonesia. Contohlah, ini USD adalah 1.500. Ya, kursnya adalah 1.450.
Jadi ini kalau dikalikan, ini adalah ini 1.500 dikalikan dengan 1.450. Ini. Ya. Nah, ini biayanya hitungnya gimana? 2. Biaya masuk. Biaya masuk. Biaya masuknya berapa? Tergantung daripada tarifnya, biaya masuk. Ya, ini tergantung daripada barangnya termasuk jenis apa. Itu jenis barang ini terkena berapa persen. Ya, ini saya ambil contoh 20%. Ya, saya ambil contoh 20%, maka di sini kalikan 20%. Nah, ini ditambahkan. Ya, nah ini baru yang ketiga adalah PPN. PPN adalah 10%. Ya, PPN 10%. Nah, PPN. 4 ada PPH. Ya, PPH tergantung. Ada yang 10%, ada 2,5%. Umumnya 2,5%. Saya bilang ya, ini tergantung ya. PPH 2,5%. Ini kali 2,5%. Nah, ini. Jadi yang fokus kita kan ini PPN-nya, ini ya. PPN ini. Ya. Ini, PPN. Nah, ini yang termasuk sebagai istilahnya itu adalah PPN import ya, ini PPN import. Ini bisa dikreditkan dengan PPN keluaran kita. Ini kan kita bayar dulu ya. Kita bayar ke bea cukai, bayar jadi total biayanya berapa nih? Total biayanya nih. Total pajaknya berapa? Jadi total yang harus dibayar berapa? Total pajaknya berapa? Totalnya adalah bea masuk ini ya, bea masuk plus ini PPN plus PPH. Nah, ini yang harus kita bayar. Sudah dibayar, buktinya kasih ke bea cukai, maka barang itu bisa keluar dari daerah pabean. Ya, oke. Ini namanya PPN import istilahnya, ya. PPN import itu bisa dikreditkan dengan PPN keluaran kita, ya. Oke, tapi untuk barang-barang tertentu, barang-barang yang bersifat strategis atau barang-barang yang bukan bukan yang dikecualikan, ya, maka ini PPN-nya 0, ya, tidak kena pajak, ya. Untuk barang-barang untuk strategis, ya, kecuali ya dibilangnya, kecuali untuk barang-barang strategis atau barang bukan kena pajak. Barang bukan kena, ya. Oke, ini kegiatan import. Saya balik lagi ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada, saya teruskan. Ini oke, saya teruskan lagi. Ini nilai ekspor ya. Nilai ekspor sama juga ya. Nilai ekspor itu adalah sama ya. Ekspor nilainya 0% ya. Tapi untuk ekspor jasa-jasa tertentu ya tidak 0%. Hanya khusus untuk beberapa jenis ekspor yang dikenakan ini saya share lagi ya. Ini ekspor saya supaya kamu tahu dulu dah semua dah. Ini ekspor
Ya. Buset dah, tabnya banyak bet. Ini ekspor. Balik dengan import ya. Saya pakai ini aja lah. Ekspor. Kegiatan ekspor ya. Ini bukan pemberitahuan ekspor barang, ini pemberitahuan ekspor barang. Tadi PIB, ini PEB. Nah, PEB ini dipersamakan dengan ini ya. PEB adalah sesuatu dipersamakan dokumen tertentu, tertentu. Tertentu yang disamakan ya, sama tadi import ya, yang import juga PIB adalah dokumen tertentu yang disamakan ya. Nah, ini kan tarifnya berapa ini? Tarifnya 0% ya. Sini ini nggak ada bea masuk ya. Ini ekspor mana kena bea masuk? Nggak ada ya. PPh nggak ada juga ya. PPh ada, ekspor yang kena PPh ada, tapi saya lupa itu berapa ya. Di sini harga ekspor ya. Kalau nggak salah ekspor kelapa sawit itu ada PPh-nya ya. Spot ya. Ini bea masuknya nggak ada ya. Nah, ini PPN-nya 0%. Di sini PPN 0%. Tuh, ya. Tidak aja nih PPN 0%, ya. PPN ekspor. Oke. PPh-nya nggak ada, ya. PPh-nya nggak ada. Udah, selesai. Ini kalau ekspor gitu, ya. Kecuali untuk ekspor JKP. Nah, ini, ya. Untuk ekspor JKP. Nah, ekspor JKP gimana? Ekspor JKP. Ya. Kecuali untuk ekspor ya, kecuali untuk ekspor JKP tertentu yang PPN-nya yang tarifnya adalah 0%. Ya. Selain daripada itu, kalau ekspor JKP maka tarifnya tidak 0%. Jadi khusus untuk ini ya, kalau ekspor khusus untuk ekspor JKP hanya beberapa JKP-nya yang tarifnya 0%. Ya, selain itu tarifnya adalah 10% sama. Ya, tarifnya dikenakan 10%. Kita lihat ya, kita stop share, saya cari di website ya, kira-kira ekspor JKP yang mana yang tarifnya 0%. Ya, oke, bentar ya.
No, ya. Ini adalah peraturan perluasan jenis ekspor dengan %. Ya. Oke, sudah lihat ya, ini aturan perluasan jenis ekspor dengan PPN 0%. Jenis ekspor ya. Nah, ini. Ini adalah PPN yang dikecualikan. Yang PPN-nya 0%. Nih. PMK-nya berapa tuh? Kamu lihat tuh PMK-nya tuh. PMK 32 tahun 2000 ini, ya. Adalah PMK. Oke. Ini adalah mendapatkan PMK lain seputar, ya. Oke, ini adalah yang jasanya kalau ekspornya PPN-nya 0%. Oke, saya stop share ya. Saya pindahin kemari ya. Nih, ekspor ya. PMK 32. Ya. Tadi peraturan PMK-nya berapa itu? Oke, ini adalah dikenakan PPN 0%. Selain itu, maka semua PPN dikenakan 10%. Oke, ya. Jadi saya boleh kesimpulan ya. Kesimpulan ya, satu, semua ekspor BKP tarif 0%. Ekspor JKP hanya untuk JKP tertentu saja. Sedangkan di luar itu di luar itu terhutang PPN 10%. Ekspor JKP hanya untuk JKP tertentu saja yang PPN-nya 0%. Sedangkan di luar itu terhutang PPN 10%. Yang mana yang 0%? Yang ini nih, 1 sampai dengan 10. Itu adalah tidak terhutang PPN. Ya. Oke, sudah jelas itu semua? Ya. Ini adalah untuk ekspor. Ya. Kita balik lagi ke ini, udah. DPP lainnya tadi udah ya, saya nggak usah terangkan lagi. Jenis-jenis lain, harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Ini yang pakai harga pokok ya. Perkiraan harga jual rata-rata ini untuk tembakau. Ya. Harga pasar wajar, ya. Ini untuk apa saya kurang jelas. Ini persentase tertentu dari harga jual. Ini ada yang kena 20%, ada yang kena 30%. Ya. Tagihan atau imbalan harga faktual yang dianggap wajar. Ya. Ini saya sudah tangani. Ini kalau kamu kasih catatannya DPP lain itu adalah PMK nomor 75 tahun 2010. Itu aja. Ya. Pemakaian sendiri dikasih contoh ini ya. DPP harga pokok penjualan, penggantian dikurangi laba kotor. Ya. PPN 10% dari harga pokok penjualan. Pemberian cuma-cuma harga pokok penjualan. Harga jual kurangi penggantian, dikurangi laba kotor, ya 10% dari harga jual. Oke. DPP lain, penyerahan BKP dan JKP dari pusat ke cabang, sebaliknya dari penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah DPP-nya adalah harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Harga pokok berarti di sini.
Ya, PPN-nya adalah 10% dari harga pokok. Ya, itu kalau ada penyerahan barang dari kantor pusat ke cabang. Pakai harga apa? Oh, harga pokok aja udah. Ya, harga jual dikurangin dengan perkiraan keuntungan. Ya, jadi itu apa? Ya itu harga pokok aja udah. Ya, DPP atas transaksi dengan valuta asing. Nah, itu kalau menggunakan valuta asing, ya, maka harus dikurskan ke kurs tengah BI. Ya, harus dikurskan ke kurs tengah BI dengan menggunakan kurs pajak. Ya, kurs pajak. Ini kalau apabila jual atau menggunakan valuta asing, dasar pengenaan pajak dihitung dengan nilai konversi, dikonversiin ke rupiah, ya, dengan menggunakan tanggal faktur pajak. Tanggal faktur pajak gimana? Oh, tanggal faktur pajaknya 27 Maret. Berarti kamu lihat tanggal 27 Maret, dia punya KMK-nya, kurs KMK-nya itu berapa? Ya, tinggal dikonvert ke rupiah, kemudian dikalikan 10%. Ya. Dalam hal penyerahan kepada pemungut atau wajib pungut, menggunakan nilai konversi menurut KMK yang berlaku saat pembayaran atas harga jual tersebut. Ya, kurs menurut KMK tersebut di atas diumumkan secara periodik. Ini dia. Ya, kalau kurs KMK itu setiap minggu keluarnya. Ya, setiap minggu keluarnya. Kamu apa sudah pernah diberikan contoh kurs KMK? Kalau belum, saya kasih contoh. Nih ya, saya ambil dari website. Ya, nih, kurs pajak hari ini keluar nih. Nih, kurs pajak Badan Kebijaksanaan Fiskal. Nah, kamu lihat nih. Tanggal berapa ya? 20 Maret sampai 30 Maret 2021. Kamu lihat dolar Amerika berapa nilainya? Australia, Kanada, semua ada di sini semua. Pakai kurs ini. Ya, pakai kurs ini. Ya, kurs tanggal 24 sampai 30, ini seminggu ini. Nanti seminggu depan keluar lagi KMK-nya. Jadi setiap minggu KMK-nya. Ya, kalau dalam setahun ada 54 minggu, berarti ada 54 surat keputusannya. Ya, saya balik lagi ke PTT-nya. Oke, kemudian ini DPP atas penyelenggaraan BKP yang tergolong mewah. Ya, tadi saya sudah katakan ya, kalau PKP tergolong mewah itu apa saja, yaitu tarifnya ada yang kena 20%, ada yang kena 30%, tadi saya sudah kasih contoh, ya, sampai yang paling mahal itu adalah kena 75%. Ya. Dan PPNBM ini hanya dikenakan satu level saja, yaitu paling atas. Pada waktu dia import barang mewah, atau pada saat misalkan di sini kan Astra itu kan membuat mobil kan, merakit mobil kan. Pada waktu dia selesai merakit mobil dan dia jual ke distributor, maka pada tingkat produsen ke distributor itu sekali aja dia kenakan PPBM. Setelah itu di level-level berikutnya pada waktu penyerahan tidak terutang PPNBM. Tapi kalau PPN tetap dipungut. Apakah pada waktu dia kenakan PPNBM, PPN-nya yang 10% kena nggak? Tetap kena itu. Jadi pada level di atas, di samping kena PPN, dia tambah PPNBM. Tapi kalau udah level di bawahnya, itu hanya kena PPNBM saja. Ya. Jadi PPNBM-nya bagi level di bawah ini akan menjadi harga pokok dia untuk berikutnya. Ya. Ini saya sudah tidak terangkan lagi. Tarif PPN 10%, ya. Kecuali untuk ekspor yang dikenakan tarif 0%.
Ya. Jenis pemungutan, pendawaran pemerintah, pusat maupun daerah, karo pembenaran kas negara, badan usaha milik. Nah, ini berdasarkan sejak 1 Januari 2004, pemungut PPN atau pembeli khususnya terdiri daripada bendaharawan pemerintah, kantor pemerintah, kas negara, BUMN, itu dikategorikan sebagai pemungut PPN. Oke, saya jelaskan lagi ya. Saya kasih ininya. Saya stop share, ini pemungut PPN ya. Jadi PTA, PTB, jual ke BUMN, perusahaan negara ya. Ya, perusahaan negara. Dia jual ya. Ya, harga jualnya, harga jual. Ya. Harga jual 2 miliar, PPN-nya 10%. Ya, PPN 10%. Ini adalah ini kali 10%. Ya. Oke, buka faktur pajaknya adalah ini 2,2 miliar. Ya, ini. Oke, ini total jumlah ini. Ya. Nah, waktu BUMN itu bayar, ya, waktu BUMN itu bayar, ya, ini kan dia serahkan barang ya, diserahkan penyerahan barang, penyerahan. Oke, pada waktu dia bayar, set, ini shape-nya, nah ini pada waktu dia bayar, ini dibayar kemari ya, dibayar kemari. Ini proses pembayaran. Maka BUMN itu hanya membayar sebesar 2 miliar. Nih, 2 miliar. Ya, 2 miliar. Nah, dia hanya bayar 2 miliar saja. Ya. PPN-nya tidak dibayar. Tapi si PTB tetap harus buka faktur pajak ini. Dia kasih ke BUMN-nya, BUMN-nya nanti ya siapa tuh yang bersenandung ya, yang 10% ini, PPN-nya 10% ini, oke, 200 juta ya, PPN-nya ini PPN-nya oleh si BUMN itu akan distorkan ke negara. Nah, ini distorkan ke negara. Ini setorkan ke negara. Ya, kasih ke negara, setorkan ke Dirjen Pajak ya, kas negara. Ini ya, insert. Nah, ini dia store ke kas negara. Store ya ke kas negara.
Ya. Kan ada buktinya tuh. Bukti kan? Bukti setoran nih. Bukti setoran akan diberikan kepada si ini, ya, bukti setoran akan diberikan ke si wajib pajak. Nih. Jadi ini 200 apa? Ini 200.000. Ini bukti setoran. Ya, ini bukti setoran. Kalau ini uang. Kas dan oke. Kamu lihat di sini ya, bahwa dia si PTB membuktur pajak 2 miliar plus 200 juta ya, tetapi oleh si BUMN itu akan dibayar 2 miliar saja. Sedangkan yang 200 juta, 200 juta ini kebanyakan kayak 200 miliar ini. Ya, di 1/3 ini kebanyakan ininya ya. Ya. Nah, ini ya. 2 miliar ya. Benar kan yang begini ya? Ya. Ya. Yang 200 juta ini akan tidak distorkan ke PTB, tapi distorkan ke kas negara. Buktinya, bukti setoran akan dikasih ke akan dikasih ke ini bukti setoran akan diberikan oleh BUMN itu kepada si PTB. Nih, bukti setorannya. Oke, jelas ya. Itu kalau dia pemungut. Siapa pemungut PPN itu? Nah, itu yang kamu lihat. Pemungut PPN yang dikategorikan. Ini udah ya. Ini pemungut PPN. Siapa aja pemungut PPN itu? Ini pemungut PPN. Ini. Nih. Bendaharawan pemerintah. Ya. Kantor Bendaharaan dan Kas Negara dan Bangunan Usaha milik negara. Kita lihat ya KMK-nya ya. 563/2003. 563/2003. Kita lihat ya. 563/2003. Mana kita cari itu. Ini ORT kita buka. 563/2003. Cari. Gas, cari. Nggak mau cari dia. 563/2003. Nah, 563/2003 ini ya. Penunjukan bendahara pemerintah dan kantor Pendahuluan Kas Negara untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai. Ya, ini kita lihat nih, peraturannya udah cukup lama, 2003. Apakah ada peraturan terbaru? Kita lihat di sini peraturan terbaru ya. Nah, kamu lihat statusnya nih, yang kuning-kuningnya. Statusnya, keputusan Menteri Keuangan 563 ini sudah tidak berlaku lagi karena diganti dengan cabut untuk melihat peraturan yang mengganti atau batal. Klik di sini, dia klik di sini. Klik di sini, oh ternyata ada peraturan Menteri Keuangan 231 PMK 219. Kita klik di sini. Ini keluar peraturan terbaru. Nah, ini keluar peraturan terbaru. Ada yang diangkat sebagai pemungut pajak. Nah, ini. Ya. Tuh, ini yang dianggap sebagai
pemungut pajak. Oke, ya, ini yang dianggap sebagai pemungut pajak. Oke, ini adalah apa peraturannya 231 2019. Kita balik lagi. Tuh, ya. Ini yang dianggap sebagai apa? Ditunjuk sebagai pemungut PPN. Ya, ini pemungut PPN. PPN bukan PPN. Ini pemungut PPN, ya, pemungut PPN. Oke. Ini peraturan penunjukan sebagai pemungut PPN. Oke, jelas ya? Apa yang disebut sebagai pemungut PPN, ya? Ini ada 3 kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, ya, kepala desa dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai itu apa pemungut PPN. Oke, kita lanjutkan ke PTT ini lagi. Share screen. PTT-nya mana tadi? Ini ya. Screen. Kemudian kita lihat lagi pemungut PPN. PPN yang terutang atas saksi ini tadi saya udah jelaskan semua bagaimana mekanismenya, ya. Ini yang mekanismenya. Jenis pemungutan PPN dalam hal harga jual atau penggantian telah termasuk PPN, maka PPN yang terutang atas penyelenggaraan BKP JKP itu dihitung dengan formula ini. Ini sama aja ya. Kalau 11 juta itu sudah termasuk PPN, DPP-nya berapa? Ya dibagi aja. 10 kali 110 itu dapat DPP-nya. Ya. Ini hanya itu. Faktur pajak, apa yang disebut faktur pajak? Ya, mau saya jelaskan. Faktur pajak standar, ya. Sekarang nggak ada istilah faktur pajak standar. Ya, sekarang istilahnya adalah faktur pajak lengkap dan tidak lengkap. Ya, ini adalah istilah dulu faktur pajak standar. Sekarang adalah faktur pajak lengkap dan tidak lengkap. Ya, kalau yang lengkap itu adalah sesuai dengan yang tadi pasal 13 ayat 5. Harus ada nama pembeli, ada nama penjual, NPWP dan lain sebagainya itu. Ya, pasal 13 ayat 5. Ya, ini seperti ini nih. Jenis barang apa segala itu harus ada semuanya. Ya, saat terutang pajak ini sudah tadi ya. Saat terutang pajak tidak perlu lagi. Saat pembuatan faktur pajak, yaitu pada saat penerimaan pembayaran, mana lebih cepat dulu ya. Waktu diterima uang dulu, apa diserahkan barangnya dulu. Ya, kalau terima uang dulu, buka faktur pajak pada saat itu. Ya, tangkap sebagai DP. Ya, pada saat penerimaan pembayaran termin, ya, pengusaha akan menyampaikan ya. Ini faktur pajak gabungan tadi juga sudah ada ya. Faktur pajak sederhana. Nah, sekarang istilahnya tidak ada faktur pajak sederhana ya. Ini tidak ada lagi. Kamu coret